pagi anak-anak Pia Kevikepan Semarang. Selamat pagi. Berkah dalam. Ya, kita akan memulai Pia kita pada minggu ini dengan salam kita terlebih dulu. Kita bersama-sama ya. Oke. Selamat pagi, Papa, pagi. Yeay, bisa? Bisa dong Butia. Ya, kita ulang sekali lagi Bu Indar ya. Oke. Selamat pagi, Papa, pagi. Hebat sekali. Ya, anak-anak, minggu ini tema Pia adalah Aku Pengikut Kristus. Betul sekali Butia. Ya, sebagai pengikut Kristus, apa yang harus kita lakukan ya Bu Indar ya? Sebagai pengikut Kristus, yang pertama kita lakukan adalah berdoa. Nah, berdoa. Yang kedua, kita harus mau berderma. Iya, berderma. Yang ketiga, Kita harus berani berkurban. berkurban. Yang keempat, Yang keempat, kita harus bisa menjadi saksi Kristus. oh begitu ya Bu Indar. Iya, Oh, iya. mungkin seperti salib kita. Iya. Ada garis Horizontal ya? horizontal dan Iya. vertikal. Berarti kalau garis horizontal itu hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dan yang garis vertikal adalah hubungan kita dengan sesama. Oh, begitu. Iya, ya. Butia. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai Pia kita minggu ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan sikap dan hati kita. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai Pia online kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu sebelum kita memulainya. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan, selamat pagi ya Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami bersyukur kami masih boleh diberikan kesempatan untuk berdoa bersama-sama dan beribadah bersama-sama pada Pia online kita pada pagi hari ini. Kiranya ya Bapa, Engkau berkati hati kami, Engkau berkati pikiran kami, sehingga kami dapat fokus mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kiranya ya Bapa, semoga firman-Mu dapat menjadi manfaat bagi diri kami, dan kami senantiasa bisa menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kami. Doa ini ya Bapa, kami serahkan hanya ke dalam pengantaraan-Mu, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Demi pengantaraan Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma, itulah hidupku, berkurban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Nah anak-anak, kita akan mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Sabda Tuhan akan diambilkan dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia waktu dia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo, selamat Paskah adik-adik. Saya Romo Lukas Heri Purnawan, MSF. Tapi adik-adik bisa memanggil Romo Ipeng begitu. Romo Ipeng MSF. Selamat Paskah. Loh, Romo, ini kan sudah bukan Paskah lagi. Paskahnya kan 2 minggu lalu. Adik-adik, Paskah memang 2 minggu lalu. Sekarang memasuki minggu Paskah yang ketiga. Karena Paskah itu begitu bersukacita, begitu gembira, begitu mulia. Oleh karena itu nanti sampai minggu-minggu ke depannya masih minggu Paskah. Ya, oleh karena itu Romo tidak salah mengucapkan selamat Paskah kepada adik-adik semua. Ya, hari ini Romo akan mengulas tentang Injil yang baru saja adik-adik lihat dan juga dengarkan tadi. Ya, dari Injil apa? Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Kisahnya tentang ya murid-murid yang belum percaya. Padahal sudah ada loh tadi 2 murid Yesus yang baru saja pulang dari kota Emmaus.
yang sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit, mereka bercerita kepada murid-murid Yesus yang lain, tetapi mereka masih ragu-ragu, masih belum percaya. Bahkan apa adik-adik? Bahkan mereka menyangka ya nanti setelah itu Yesus hadir. Mereka menyangka itu hantu. Yesus Kristus kok hantu? Ya tidak toh. Yesus Kristus itu bangkit mulia. Dia bukan hantu, tetapi Yesus yang mengasihi adik-adik yang sudah bangkit dari mati dengan tubuhnya yang mulia, hadir menemani adik-adik dan menemani kita semua. Jadi bukan hantu. Ya, di situ para murid ragu-ragu, menyangka Yesus hantu. Sikap ragu-ragu itu ya, menjadi hambatan untuk percaya pada Yesus. Sikap ragu-ragu menjadi hambatan untuk beriman pada Yesus. Nah, Romo mau bertanya, siapa di antara adik-adik yang masih sering ragu-ragu? Ya, misalnya, ayo adik siapa ini maju pimpin doa pas sekolah minggu. Siapa yang enggak mau, aku enggak bisa, ragu-ragu dengan kemampuan sendiri, ragu-ragu dengan talenta dan bakat. Aku enggak mau karena pasti aku jelek, pasti suaranya aku enggak bagus. Ya bagaimana orang bisa tahu kalau belum berani mencoba, masih ragu-ragu. Ayo siapa yang berani nyanyi? Siapa yang langsung aku berani nyanyi? Itu anak yang tidak ragu-ragu pada dirinya sendiri. Berani ya, berani mimpin doa kalau pas sekolah minggu, berani berani mengikuti lomba-lomba, misalnya melukis, mewarnai. Aku nggak ragu-ragu karena apa? Aku pasti punya talenta yang bisa diberikan untuk Tuhan. Aku punya bakat yang diberikan Tuhan, dan aku tidak ragu-ragu untuk percaya bahwa dengan bakatku ini aku bisa meluhurkan Tuhan. Aku bisa mengembangkan diriku sendiri. Nah, sama seperti para murid tadi ragu-ragu ya, di dalam Injilnya diceritakan para murid ragu-ragu. Padahal mereka mau diutus menjadi saksi-saksi iman. Bagaimana ya mau diutus kok orangnya ragu-ragu? Tuhan Yesus juga tidak percaya. Wah, bisa enggak nanti menjadi utusanku, menjadi saksi-saksi Injilku kalau masih ragu-ragu seperti ini? Ya, oleh karena itu sikap ragu-ragu dihilangkan. Percayalah bahwa Yesus bangkit dan menjadi kekuatan bagi kita untuk bersemangat menjadi saksi-saksi Injilnya. Ya, adik-adik yang terkasih, Romo Ipeng percaya adik-adik punya bakat yang luar biasa, punya bakat menyanyi, melukis, mewarnai, ya, ada yang bisa pimpin doa, ada yang macam-macam bisa. Ya, yang penting asal tidak ragu-ragu, berani mengungkapkan diri, berani membagikan bakat, berani untuk tidak malu-malu, tidak ragu-ragu. Bisa enggak ya aku ya? Bisa enggak ya aku ya? Jangan begitu, tapi coba dulu. Ya, kalau disuruh kakak pembina untuk menyanyi, aku mau, karena aku tahu aku punya bakat dan untuk Tuhan. Ya, hilangkan ragu-ragu, karena adik-adik akan diutus oleh Tuhan menjadi pewarta-pewarta saksi iman. Nah, oleh karena itu sikap ragu-ragu tidak menolong, tetapi justru menghambat. Percayalah bahwa Yesus yang bangkit itu akan senantiasa berserta adik-adik. Yesus Kristus Tuhan kita yang bangkit itu akan bersama kita selama-lamanya. Bakat-bakat, talenta, ya, kemampuan yang adik-adik miliki, berikanlah kepada Tuhan. Berani tampil untuk mengungkapkan bahwa aku adalah milik Tuhan. Aku adalah anak Tuhan yang diberi talenta banyak oleh Tuhan. Aku tidak akan malu-malu, tidak akan ragu-ragu untuk memberikan diriku untuk Tuhan. Karena aku siap menjadi utusan Tuhan, utusan Yesus yang bangkit, utusan Kristus Tuhan kita. Nah, Romo juga nih tidak ragu-ragu nih, demi kalian Romo
wadah gelas ini. Wah, ini Romo bawakan untuk kalian. Untuk apa? Untuk nyanyi. Nggak punya alat musik, Romo pakai gelas. Kasih air, nanti ada nadanya. Do, sol, re. Yuk, Romo nyanyi bersama kalian. Jangan ragu-ragu, ya. Yesus bangkit. Ya, Yesus bangkit. Yesus ingin agar adik-adik berani terus-menerus. Aku bangga menjadi anak misioner yang bisa memberikan diriku kepada Tuhan. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Kini hidup mulia. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Kini hidup mulia. Aku tidak ragu-ragu lagi, melainkan aku percaya. Hidupku kini jadi berarti karena Yesus beserta kita. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Kini hidup mulia. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Kini hidup mulia. Aku tidak ragu-ragu lagi, melainkan percaya. Aku tidak ragu-ragu lagi, hidupku jadi berarti. Iya, ini tadi spontan saja ya. Pokoknya dengan teman-teman, dengan adik-adik gembira, aku tidak ragu-ragu lagi. Aku tidak ragu-ragu lagi, melainkan percaya. Hidupku jadi berarti karena Yesus yang bangkit beserta kita. Selamat Paskah adik-adik, berkah dalam. Salam misioner. Yes, 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 yes. Halo adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang berjalan bersama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita berjalan, kita memerlukan apa ya? Ya, benar, kita perlu pakai sandal atau sepatu supaya kaki kita nggak kotor. Nah, adik-adik ada yang punya sandal seperti ini nggak di rumah? Sandal jepit, tapi kok udah jelek ya? Tapi jangan keburu dibuang dulu adik-adik. Hari ini kita mau belajar untuk menghias sandal yang sudah kita punya supaya sandalnya makin cantik. Nah, ini contoh yang sudah kakak buat. Kira-kira adik-adik tahu nggak ini dihias dengan apa? Nah, kakak menghias sandal ini dengan menggunakan kain perca. Kain perca itu apa ya? Kain yang udah nggak dipakai, kain sisa untuk membuat baju. Nah, ternyata kain yang nggak dipakai ini kita bisa manfaatkan buat menghias sandal. Jadi daripada sandalnya yang kayaknya udah bosen nih, udah jelek nih, sebelum dibuang kita hias dulu aja. Jadi kita masih bisa pakai lagi. Oke. Nah, kalau adik-adik nggak punya kain perca, bisa juga pakai pita kain seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya sangat mudah. Pita kainnya atau kain percanya kita gunting sepanjang sekitar 14 cm. Nah, segini. Kalau sudah digunting,
kita bisa ikat ke sandal. Adik-adik lihat baik-baik ya. Cara ikatnya sangat mudah. Semuanya pasti bisa. Atau kalau adik-adik mau lilit, bisa juga. Pitanya tidak perlu digunting. Nah, di ujung di pangkalnya kita ikat. Lalu kita lilit seperti ini. Begitu terus sampai di ujung sebelah sini, lalu nanti diikat lagi. Setelah selesai mengikat pita ini, nanti adik-adik boleh juga menghias dengan mote atau hiasan-hiasan yang kecil. Nah, tapi kali ini kakak tidak akan menghias dengan pita atau mote, tapi dengan kain perca yang sudah kakak siapkan di sini. Karena di sandal yang sebelah kiri kakak sudah buat di bagian kiri, sekarang kakak mau ikat yang di bagian kanannya. Caranya sama, kita tinggal ikat saja. Karena kakak punya dua warna kain, kakak bisa buat selang-seling. Kalau adik-adik hanya punya satu warna, boleh juga, nggak masalah. Nah, sudah jadi. Oke, sekarang sandalnya siap untuk digunakan lagi. Sudah beda kan dari yang tadi. Kalau adik-adik mau lebih cantik, warna pitanya bisa pakai yang berwarna-warni. Oke, sekian. Semoga adik-adik belajar tentang bagaimana cara menghias sandal yang kayaknya udah jelek tapi sebenarnya masih bisa dipakai sebelum kita membeli yang baru. Oke, supaya sandal kita nggak mudah terbuang. Itu juga dengan kain perca yang digunakan ini, supaya nggak nambah sampah juga di TPA. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Nah anak-anak hari ini sudah hebat sekali. Sudah memulai PIA online pada pagi hari dengan semangat yang luar biasa. Betul Bu Ana. Sudah berdoa, sudah bernyanyi, sudah menari, sudah mendengarkan sabda Tuhan, dan juga renungan yang disampaikan oleh Romo siapa tadi? Romo Ipeng Bu Ana. Romo Ipeng. Terima kasih Romo Ipeng yang sudah menyampaikan renungan untuk kita semua. Nah, hari ini kita masih ingat kan tema kita hari ini untuk apa? Bahwa anak-anak diutus menjadi pengikut Kristus, menjadi saksi Kristus. Iya Bu Ana. Nah, bagaimana tadi ya? Di awal tadi Bunda-Bunda Pia sudah menyampaikan ada 4 caranya loh untuk jadi pengikut Kristus. Apa saja itu Ibu? Yang pertama
Berdoa Bu Ana. Berdoa. Nah, anak-anak pasti sudah berdoa. Saya percaya. Sudah percaya berdoa ya. Setiap pagi bangun tidur. Lalu sebelum makan. Belajar Bu Ana. Mau belajar. Sebelum tidur ya. Iya, Bu. Mendoakan semua orang. Anak-anak memang hebat. Nah, yang kedua adalah kita harus berderma. Berderma artinya bahwa kita memberikan, bukan menyisakan, tetapi memberikan apa yang kita punya, kita bagi untuk mereka yang tidak punya. Jadi lebih baik tangan yang di atas daripada tangan yang di bawah. Kita menjadi berkat ya. Kemudian yang ketiga apa Ibu? Yang ketiga, kita harus selalu berkorban Bu Ana. Berkorban, bagaimana caranya? Seperti kita lihat pada saat Tuhan Yesus berkorban untuk kita juga harus mencontoh Bu Ana dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Apakah kita harus disalib? Oh tidak Bu Ana, kita lihat anak-anak biasanya paling suka lihat TV, Iya, main game. betul. Tetapi saat hari Minggu kita harus menyempatkan untuk ikut via online Bu Ana. Oh gitu. Oke anak-anak, kita harus berkorban dengan cara kita. Jadi TV-nya nontonnya nanti dulu ya. Betul, Bu Ana, dimatikan Kita dulu, Bu dimatikan Ana. dulu. Iya. Kita menyaksikan via online bersama-sama. Dan yang keempat adalah kita harus bersaksi. Nah, bersaksi artinya bahwa kita menjadi utusan Tuhan. Betul Bu Ana. Nah, caranya bagaimana? Dengan terus kita berbuat yang Baik Bu Ana. baik Setiap saat Bu setiap Ana. saat. Karena Jadi, teladan kita Yesus itu selalu baik. betul. Dan Tuhan itu sudah memberikan contoh sendiri ya, tidak Betul. hanya berbicara loh, tidak hanya menyuruh-nyuruh kita loh ya, Iya. tetapi sudah memberikan contoh. Dan kita juga harus menjadi teladan untuk semua orang. Mulai dari mana ya? Mulai dari keluarga, Betul, di lingkungan sekolah, lingkungan bermain, sampai kemana-mana. Nah, luar biasa ya anak-anak kita. Iya, Wow, keren. sudah menjadi saksi Kristus. Bu menjadi Ana. saksi Kristus, sudah menjadi pengikut Kristus. Iya. Tapi kalau merasa aduh aku kok belum rajin banget berdoanya ya, Mulai sekarang. mulai Bu Ana. sekarang ya, belum terlambat ya. Betul Bu Ana. Belum terlambat. Kalau kemarin kalau mau ngasih orang agak ragu-ragu, nah ini enggak ya. Dengan Kita tulus. sudah mulai. Iya. Luar biasa anak-anak. Nah, sekarang kita akan tutup ya kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa. Kita pakai anak-anak supaya duduknya yang baik, sikap yang baik karena mau Betul. doa penutup. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Romo. Nah sekarang kita doa penutup, kita persiapkan hati kita persiapkan sikap doa kita yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada iman kami, kepada hati kami, kepada pikiran kami, sehingga kami dapat mengikuti via online pada pagi hari ini dengan baik. Terima kasih Bapa karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir. Tuhan, sebentar lagi kami akan menjalani aktivitas kami sehari-hari. Semoga Engkau selalu menyertai kami dan kami dapat menerapkan firman yang disampaikan oleh Romo di kehidupan kami sehari-hari. Kami selalu setia menjadi pengikut-Mu dan selalu teguh dalam iman kami kepada Engkau. Doa ini ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di via online minggu depan. Dadah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya.
berdoa